anu, aku kayaknya ganteng juga. Biasalah, laki-laki kan di mana-mana kan mesti ganteng di masjid itu. Masalah jodoh. Akhirnya ditawari, mau nggak sama adik saya? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Motivasi Pikiran bersama saya Agus Gunawan dengan teman saya, salah satu juga yang sering podcast dengan saya, Mas Regif. Ini konten kita memang berkaitan dengan ini ya, cerita-cerita pernikahan, karena memang di konten kita terkait pernikahan sangat ratingnya tinggi, sehingga saya memutuskan untuk channel kita fokus ke pernikahan. Ini salah satu mungkin kisah unik. Gimana lika-liku mencari jodoh gitu ya. Mungkin nanti bisa bantu sepil ya, yang mungkin cari jodoh. Bukan, sepil kisahnya dulu itu bertemu dengan sang istri yang sekarang. Oh, yang bisa tahu ya. Sebelumnya. Oke, boleh bercerita nggak apa-apa, Mas Regi, berkaitan dengan kisahnya sebelum sebelum Nikah. sampai sekarang, sebelum menikah sampai sekarang itu. Belum nikah. Iya. Sebelum menikah waktu itu. Yang rahasia jangan diumbar, tapi kalau mungkin yang layak untuk yang rahasia diumbar, yang umum dirahasiakan. Ya, benar, boleh. Gimana Mas Regi, berkaitan dengan dulu pertemunya gimana, itu nanti bisa menjadi motivasi atau inspirasi teman-teman yang belum menikah Ya. Baik untuk teman-teman yang belum menikah, waktu saya pengalaman belum menikah dulu, jadi dulu itu kan kita kan sama, bro. Iya, makanya saya masa mau bercerita sama orang kan nggak percaya, mending orangnya sendiri yang bercerita. Itu saya kan satu majelis saya sama beliau juga. Majelis atau masjid? Satu majelis ya, Biasanya satu pengajian. Satu pengajian, satu masjid, satu atap, satu kamar. Nah, dan waktu itu kawan-kawan seliting bahasanya ya, seliting itu. Seangkatan itu. Wadah rame-rame waktu itu emang masa-masa banyak grup itu yang temanya tentang nikah. Jodoh ya? Tentang jodoh. Jodoh kan rame, nikah waktu itu. Tapi emang saya dulu target itu 25 tahun itu sudah nikah lah, punya targetan seumur segitu. Cuman saya menikah ternyata qadarullah di usia 27. Udah 7 ya? Ya, 26 27 kalau nggak salah. 26 27. Jadi waktu itu awal mau nikah itu sama mencari jodoh itu. Prosesnya sama mencari jodoh, terus tapi ya kendalanya tetap kita kan orang Jawa ya. Orang Jawa dan orang tua kita itu orang-orang kuno ya kan. Generasi 60-an itu masih ada yang kuno. Ya enggak tahu lagi kalau yang lain tuh ada yang sudah generasi ikut modern meskipun usianya 60. Nah, tapi menurut saya itu dulu tuh saya di usia 25 itu nggak boleh nikah itu karena belum mapan. Dan waktu mau mencari jodoh di tahun 2016 itu 2015 itu nyari jodoh susah banget. Mungkin kalau nyari pacar itu gampang, nyari jodoh itu susah. Bahasanya seperti gitu ya. Karena orang kalau mau diajak, perempuan tuh kalau diajak serius itu ada yang memang berat, ada yang memang gampang. Kayak gitu. Ya kembali lagi ke jodoh kayak gitu. Nah, kendalanya orang tua, belum mapan tapi kok sudah nyari jodoh ya? Nyari jodoh, mau menikah, nanti mau dikasih makan apa. Benar. Itu sudah umum orang tua kayak gitu menurut saya tuh. Tapi berjalannya waktu entah kenapa tiba-tiba orang tua saya itu berpikiran berbeda. Ya, yaitu namanya jodoh. Ya. Padahal waktu itu saya nggak ada pekerjaan tetap. Waktu itu mau menikah itu akhirnya kerja
Hamin 3 bulan itu kerja di Hamil 3 bulan kerja ya. Hamin 4 bulan. Itu pun kontrak pas 3 bulan saya nikah langsung selesai kontraknya. Jadi pas menikah itu nggak ada kerjaan. Gitu waktu itu. Berarti 3 bulan sudah proses itu. 3 bulan ya proses. 3 bulan itu kan waktu itu kan mengenal kan, maksudnya bukan mengenal, langsung melamar. Ya, melamar gitu. terus 3 bulan kemudian nikah kan. Nah, itu. Tapi prosesnya waktu itu emang rumitnya dalam artian orang tua saya itu kurang menerima, dalam artian belum mapan saya. Belum mapan. Okay. Akhirnya saya nggak mau nyari jodoh. Saya bilang, daripada saya nyari jodoh, mending jodohnya cari saya sendiri. Ya gitu saya dulu. Dan saya terus. Nah, qadarullah waktu itu ya tetap jadi anak kolong di masjid ya. Anak masjid itu. Itu sudah pasrah ya. Orang tua sudah nggak bahasanya nunggu kita mapan, tapi kita bingung mapannya seperti apa gitu. Mau nukanya kayaknya kapan gitu. Benar. Nah, akhirnya biar jodoh aja yang datang ke sini. Nah, gitu. Akhirnya pas betul itu kejadian. Doa saya itu terkabul. Masya Allah. Saya terkabul. Tiba-tiba ada seseorang datang ke saya, itu bukan perempuan, kakaknya. Gitu. Ya. Datang ke saya, nyampe ke masjid itu. Akhirnya diserambi masjid itu, masalah jodoh. Akhirnya ditawari, mau nggak sama adik saya. Nah, akhirnya saya di situ ya agak jaim dikit, jaim. Dalam artian nggak langsung menerima. Istikharah dulu selama 1 pekan, kan? Meyakinkan hati dulu. Sembari meyakinkan hati juga telepon orang tua, gitu kan. Sebelumnya kan nggak disupport orang tua. Gimana ini kalau ada yang nawarin ini nikah ini? Nah, pas orang tua itu semuanya ya sudah, kalau ya terus nggak apa-apa. Kok tumben tiba-tiba langsung oke gitu kan. Biasanya nggak oke, padahal kita itu masih belum apa-apa, belum mapan gitu loh. Tiba-tiba oke, setelah baru kita proses melamar. Jadi nggak kenal sama istri saya, nggak kenal. Nah, ini juga tiba langsung persiapan, setelah melamar dapat kerjaan 3 bulan. Pas hari H nikah itu kerjaan saya habis. Jadi waktu saya nikah saya nggak punya kerjaan. Karena waktu itu saya merelakan pekerjaan guru ya. Karena waktu itu guru juga ya? Guru sebelum di sini ya? Nikah itu guru di luar. Di luar waktu itu ada 2 SMK waktu itu, 2 SMK di luar. Terus keluar karena diiming-imingi kerjaan waktu itu di Pasuruan, ya daerah Jawa Timur Pasuruan itu, IT. Ya, bidang IT di supermarket besar lah, di Indonesia paling besar lah. Setiap kecamatan ada di sini. Gitu. Toko market besar itu. Nah, waktu itu yang interview itu teman saya, padahal ya kakak angkatan lah, tahu lah satu jurusan itu. Nah, saya mikirnya gini, pasti masuk lah, ya, pasti masuk. Ada teman sendiri yang interview, masa nggak masuk sama Boloni pusatnya. Nah, Boloni pusatnya. Cuman nggak begitu akrab sama dia, nggak begitu. Cuman tahu gitu loh. Tahu. Habis itu saya keluar resign dari sekolah untuk menyiapkan itu. Wah, enak ini dengan gaji besar di sana. Sudah menjanjikan lah rasanya. Ternyata sudah keluar sekolah, keluar ngajar, gak diterima di sana. Waduh, ini itu Boloni pusat ini. Boloni pusat ini. Ya itu kembali lagi, meskipun kita punya orang dalam, kalau bukan rezeki ya nggak rezeki kayak gitu. Nah, akhirnya kita merelakan itu. Wah, free sudah kerjaan waktu nikah, kita online sudah. Jalan online ya. Online. Tapi semua itu prosesnya itu unik banget. Jadi kalau orang bilang ketika menikah itu rezekinya itu bertambah ya. Nah, waktu itu dalam artian finansial ya, finansial itu. Ya emang bertambah, tapi kembali lagi kita itu nikmat syukurnya sampai mana kayak gitu itu. Emang diujinya itu awal-awal nikah emang diuji kan. Diuji apapun lah, karena awal nikah itu juga satu sama lain baru mengenal ya kan. Ta'aruf juga ya. Ta'aruf juga. Jadi ini kan agak unik. Bukan pacaran ya? Bukan pacaran, akhirnya unik. Unik karena kita sama-sama nggak kenal. Ya lambat laun di situ
Kenal. Kenal sudah, ya kenal karena serumah kan karena kenal, ya, kenal. Oke. Jadi Insyaallah. habis itu berjalan ya lancar lah, lancar semuanya nggak ada kendala. Jadi seperti itu. Oke. Nggak ada yang apa kalau dalam pernikahan itu memang nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu pasti. Karena hukum Allah itu kan pasti. Oke. Jodoh itu pasti, rezeki itu pasti. Coba ini kayak sempat dulu dengar ceritanya unik itu ketemu sama calon istri dulu itu di satu mobil. Gimana itu? Satu mobil itu. Iya, satu mobil. Setelah wisuda itu loh. Coba disepilkan kisahnya itu. Gimana? Keunikan itu. Jadi Gimana? asal mula jodoh datang itu sebenarnya itu sebelumnya itu mengantarkan calon istri saya itu wisuda. Oh gitu. Saya jadi supir waktu itu. Bisa lulus berarti? Sudah lulus saya. Sudah lulus. Tapi nggak kenal sama istri saya, dia adiknya teman saya. Itu tadi ya. Nah, teman saya tuh hubungi saya, nyupir. Bro, iso gak nyupiri keluargaku? Itu katanya. Oke, bisa. Akhirnya saya disuruh, nggak salah waktu itu saya suruh nyari mobil sama jadi supir waktu itu. Nah, jadi supir, jemputlah sama teman saya, kakaknya itu, jemput ke rumahnya. Dan itu pun saya nggak terlalu fokus juga ke adiknya gitu. Pokoknya ya ngomong biasa. Gitu. Biasa ya. Ada, cuman uniknya waktu itu neneknya almarhum itu kan bilang. Neneknya sana itu. Neneknya sana itu. Aku kayaknya ganteng juga. Ya biasalah, laki-laki kan di mana-mana kan mesti ganteng. Enggak di dalam satu mobil bilangin gitu ya? Enggak, di balik layar. Di balik layar. Ceritanya di mobil nggak ada omongan apa-apa ya? Nggak ada, cuman ya neneknya tuh ngelihat saya. Gitu. Oh gitu ya. Kok bersih gitu. Apalagi ceritanya itu setelah nikah ya. Diceritakan kayak gitu. Kok bersih karena waktu heman kan saya kan heman. Pokoknya necis lah gitu. Tapi ya tetap sopir ya, waktu itu. Terus. Dari situ akhirnya dari orang tua sana itu mbahnya itu cerita udah situ apa masnya itu sudah punya pasangan belum gitu bilang ke masnya belum bah masih cari jodoh gitu terus gak dijodohno karo ini ya adiknya malu-malu ya adiknya itu istri saya itu terus akhirnya ya coba aku tak tahu kono nih areke ya tanyakan ke anaknya. Habis itu datang lah itu pas masjid ya datang ke masjid tanya sesuatu itu lah. Nah saya waktu itu emang sudah pasrah, emang saya bilang kalau jodoh nggak datang sini saya nggak nikah gitu. Nah akhirnya jodoh itu datang sendiri. Gitu. Kalau mungkin kalian di rumah ya yang belum cari jodoh itu, kalau mau yakin seperti saya, doa seperti saya itu bisa diterapkan. Gitu. Yang penting yakin. Benar-benar. Penting yakin. Kita bingung cari kemana-mana jodoh nggak ketemu, ternyata jodohnya itu datang sendiri. Masya Allah. Berarti pas posisi saya barengi pertama itu pertemuan berapa itu sama ayahnya itu? Kedua. Itu yang kedua ya? Kedua. Berarti yang pertama sudah ketemu sendiri? Ketemu sendiri. Yang pertama itu ketemu sendiri. Ditanyai tentang itu. Tanyain tentang itu sudah ya tentang ya kabar biasa, saling kabar gitu. Kemudian persiapan. Akhirnya orang tua saya datang ke sana. Gitu. Itu mungkin ceritanya Mas Rekif ya? Ya. Inspiratif, jodoh tidak dikejar tapi datang sendiri. Nah, sama kayak rezeki kan. Rezeki kan gitu kan. Rezeki kan bisa harta, jodoh, bisa jodoh semuanya ya. Semuanya kesehatan kan. Semuanya itu. Gak usah kita ngejar rezeki, tapi rezeki yang ngejar kita gitu. Benar, ini waktu sangat sempit waktunya ya, karena waktu ujian kita colong. Terima kasih Mas Rekif atas inspirasinya, semoga bermanfaat, membuat inspirasi kepada teman-teman semuanya. Siap. Kita cukup, jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita Motivasi Pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.